Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubina huwallazi anzala al-Qur'ana hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadits syarif, khairukum man ta'alamal Qur'an wa 'alamah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul karim. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah malam hari ini Allah pertemukan kita di majelis yang mulia ini. Alhamdulillah. Berapa kali saya izin nggih? 2 kali pertemuan apa nggih? Alhamdulillah malam hari ini Allah izinkan kita untuk bersama-sama tholabul ilmi, walaupun suasananya gerimis, apalagi tadi hujan nggih. Berarti asrep boten, Pak? Ibu-ibu asrep boten, Bu? Asrep. Nggih, mboten napa-napa. Menawi asrep tur lagi liar-liar nggih mboten napa-napa, Bu. Ingkang baken ikhlas kita pados ridhonipun Gusti Allah, berkah silaturahmi, berkah thalabul ilmi nggih, Bu nggih. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ayat yang tadi kami sampaikan yakni di dalam surah Fussilat, surah yang ke-41 pada ayat yang ke-30. Ayat itu menegaskan bahwa kita semua orang-orang yang beriman harus mempertahankan keimanan kita, ketakwaan kita, ibadah kita, yakni dengan bahasa ayat tersebut adalah istiqomah. Napa, Bu? Istiqomah. Iku ukara sing gampang diomongke, nggih mboten, Bu? Nggih mboten, Pak? Gampang diomongke, gampang diucapkan. Dilakoni gampang mboten? Enten sing ngendika gampang, sing ono angel, sing putih niki. Gampang angel nggih. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sesungguhnya kita diciptakan oleh Allah ini, Allah sudah tahu akan potensi, kemampuan maupun segala apa yang ada pada diri kita. Namun Allah ingin tahu sesungguhnya kita ini orang-orang yang istiqomah atau tidak, orang-orang yang yakin atau tidak, orang-orang yang percaya dengan keyakinan atau kepercayaan yang mutlak. Maka dari itu kemudian kita diuji oleh Allah
Sehingga Allah ciptakan setan, jin gitu ya. Sing godha menungso nggih mboten. Allah ciptakan segala bentuk perhiasan dunia. Ad-dunya mata. Dunia itu adalah perhiasan gitu kan nggih. Nah, hiasan dunya ki apa? Ya ana rupane pangkat derajat gitu nggih. Hiasan dunya liyane ana sing rupa bondo donya, ana sing rupa ngilmu. Semua itu adalah nikmat yang apabila nikmat ini tidak didasari oleh iman, tidak dilandasi oleh keikhlasan, maka itu semua menjadi cobaan, dan kalau tidak lolos cobaan, maka dia akan tergerincir fi thariqil Islam, dari jalan-jalan Islam. Maka harus istiqomah, dan istiqomah itu berlaku untuk semuanya. Istiqomah itu berlaku untuk semuanya. Semua tahap, semua jenjang, semua orang. Bukan hanya untuk orang-orang yang lemah, bahkan untuk orang-orang yang kuat. Ini juga harus menjaga istiqomah. Ibu-ibu apa? Dulu ada sahabat yang awal masuk Islam, termasuk generasi awal masuk Islam. Dia punya saudara, kakak beradik, masuk Islam. Yang pertama namanya Ubaidillah bin Jarrah, dan yang kedua adalah Abdullah bin Jarrah. Kedua orang sahabat yang awal masuk Islam ini, di fase-fase awal Makkah, Rasulullah lindungi mereka, keimanan mereka, ketakwaan mereka, agar tidak tersiksa oleh orang-orang yang durjana ketika itu. Maka Rasulullah perintahkan para sahabat ini untuk hijrah ke Habasyah, yang dikenal dengan hijrah Habasyah yang pertama. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di antara orang-orang yang pertama masuk Islam itu jumlahnya belum banyak, belum lebih dari 20 orang, ya, belum lebih dari 20 orang ketika itu. Rasulullah perintahkan sebagiannya untuk berhijrah ke Habasyah. Nah, di Habasyah mereka hidup nyaman, di Habasyah mereka hidup damai. Namun ternyata kenyamanan, ternyata kedamaian itu juga ujian, itu juga cobaan. Sehingga dari beberapa sahabat yang hijrah ke Habasyah itu ada satu orang yang bernama Ubaidillah bin Jarrah. Kemudian dia tergoda dengan wanita yang ditawarkan, sehingga menikahlah dia dengan wanita musyrik. Dia dapat jabatan, dia dapat harta, sehingga dia murtad dari Islam. Padahal dia generasi awal, didikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung. Namun sekali lagi, yang namanya istiqomah ini berlaku untuk semuanya. Bahkan ada juga didikan Rasulullah langsung. Orang yang bahkan golongan pertama masuk Islam, ada pula yang tidak istiqomah, dan sampai matinya Ubaidillah bin Jarrah dia dalam keadaan murtad.
murtad. Naudzubillah summa naudzubillah. Berlaku untuk semuanya. Apalagi bagi kita semua gitu ya. Bu, menawi panjenengan dipun tawani, Bu, sesuk rasa salat subuh ya pisan wae lah, sesuk tok. Wong jenengan salat subuh ya wis puluhan tahun. Tawanipun apa? Jenengan mboten sah salat subuh, mengke dipun paringi arta 100 yuta. Kira-kira umurane sing nawani ya. Nek beneran ana sing nawani ngono ya tak kira ya mikir-mikir ya. Nah mumpung ora ana sing nawani, kira-kira ditampi mboten, Bu? Mboten ditampi. Wis 500 yuta. Ditampi mboten? Oke juga ya. Mboten sah salat subuh pisan tok wae. Diwene dhuwit 500 yuta, piye jal? Lho wis salat subuh kan wis puluhan tahun. Ora sah salat subuh pisan tok, pisan til. 500 yuta. Kira-kira ditampi mboten, Bu? Mboten, tapi mboten, Pak. Mboten. Ampuh men ya. Dikodok atau tidak dikodok ya padha bae. Nah mumpung ora ana sing nawani temenan, dijawab kanthi yakin tok moh gitu ya. Ning nek tenanan ngono ya mbuh ya. Lah masa ora subuh pisan tok iso tuku omah gitu ya. Omah sak isine gitu ya. Nah inilah istiqomah. Sekali lagi inilah istiqomah. Jadi ibu-ibu bapak, monggo kita berbahagia dengan apa yang ada pada diri kita, bahwa insya Allah kita termasuk orang-orang yang istiqomah. Bayangke, sholat subuh pisan tok wae kok diregoni 500 juta ora gelem. Sementara banyak orang yang tidak sholat subuh diweni duit ora? Ini kasunyatan lho iki. Ini tenanan lho iki. Saiki lho ya, dino-dino iki. Banyak orang yang tidak sholat subuh padahal ora diweni apa-apa. Lho piye jal? Awake dhewe kon ora sholat subuh pisan tok til diwenehi duit sakmono akeh ora gelem nolak. Padahal dalam waktu yang sama banyak orang mung sithik ya. Banyak orang yang tidak sholat subuh padahal juga tidak diberi imbalan apapun. Jadi kita ini orang-orang hebat, Bu, Pak. Kita ini orang-orang kaya, Bu, Pak. Ojo rumangsa melarat, rekoso, miskin, fakir gitu ya. Enggak. Karena apa? Karena iman yang kita miliki ini adalah mulia. Iman yang kita miliki ini adalah nafis. Maknanya nafis itu adalah berharga. Maka nikmatilah kemuliaan ini dan pertahankan kemuliaan ini, yakni dengan istiqomah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, terutama adalah sholat subuh kita. Maka tadi saya ambilkan sampel sholat subuh. Kenapa demikian? Karena sholat subuh itu adalah tanda pembeda orang-orang yang beriman dengan orang-orang munafik. Itu tandane sholat subuh. Sekali lagi, tandane orang-orang munafik karo orang iman iku delokan subuhe.
Nek ana wong-wong kok angger subuh ora nate krungu azan. Padahal masjid ya ming 20 meter atau 30 meter, ning dhek ora krungu. Saben dina ora krungu adzan iku. Krungune nek wis wong-wong do artinya sudah matahari terbit. Maka itu tandanya kemunafikan yang ada pada diri seseorang. Gusti Allah ridho mboten, remen mboten kalih orang munafik. Mboten. Maka dari itu Allah tidak ridho, Allah tidak suka pada dia, maka Allah tidak bangunkan dia. Orang yang tidak dibangunkan oleh Allah pada waktu subuh, itu tandanya dia adalah orang munafik. Allah nggak suka dengannya. Karena napa Bapak Ibu-ibu? Setiap subuh itu yang membangunkan kita siapa? Allah. Saking sayangnya Allah pada kita semua, saking rindunya Allah pada kita semua, maka kita dibangunkan. Enek loh. Wong nganggo beker. Diunekke buanter jane kan. Kringe kuwi. Pengine apa? Pengine subuh tangi. Bareng bekere muni apa? Blek gitu ya. Baru ki turu meneh. Muni ya muni bekere. Ana uga handphone nganggo ringtone supaya subuhe tangi gitu ya. Tapi Allah tidak ridho padanya. Allah tidak kasih kepadanya. Sehingga apa? Handphone muni ya wis pateni merem meneh. Kathah mboten ngoten niku. Kathah. Maka dari itu Ibu Bapak, mari kita syukuri setiap hari kita dirindukan oleh Allah, kita diberi kasih sayang oleh Allah. Allah kemudian menyapa kita, Allah kemudian membangunkan kita supaya apa? Supaya berkah subuh itu kita dapatkan. Subhanallah. Kenapa demikian? Karena waktu di antara waktu-waktu harian yang ijabah, waktu harian yang mulia itu adalah waktu subuh. Waktu subuh. Maka dari itu dengan bahasa yang halus, innallazina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan kepada dirinya, kepada orang lain, kepada seluruh alam, rabbunallah, Rabb kami adalah Allah. Ini bahasa yang sangat halus dari Allah. Dalam bahasa yang lain, ini adalah ucapan orang-orang yang dekat dengan Allah. Tsumastaqamu, kemudian dia istiqamah dengan ucapannya itu. Artinya apa? Ucapan innalladzina qalu rabbunallah adalah ucapan orang-orang yang senantiasa menjaga akidahnya. Nah ini harus hati-hati. Lawan dari istilah itu adalah syirik. Lawan dari itu adalah syirik. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, saya kemarin baru pulang dari NTB di Lombok dan sempat mengunjungi wilayah suku asli Lombok, suku asli Sasak, yang rumahnya itu semuanya suku adat sana, rumahnya itu masih dengan rumbi ya. Jadi ada ratusan rumah, semuanya masih satu komplek itu. Yang
menjadi catatan saya sampai saya punya keinginan kemarin tapi qadarullah tidak ketemu. Saya ingin menjumpai salah satu kepala suku Sasak yang di Kampung Sade namanya. Kalau jenengan googling Kampung Sade gitu ya, nanti suku Sasak Sade ya, nanti ketemu. Kenapa? Karena mereka masih menggunakan waktu telu. Ini sesungguhnya adalah gabungan dari Islam, kemudian Hindu, dan animisme. Ini yang sampai sekarang baik di masyarakat Sade maupun sebagian di masyarakat yang satunya di Karangbayan. Sempat saya sholat duha di masjid yang usianya lebih dari 300 tahun. Masih dengan rumbia, masih dengan bambu, dan tanahnya itu tanah lempung. Yang untuk ngepel tanah lempung ini dengan apa? Dengan kotoran lembu. Jadi ngepel tanah lempungnya itu dengan teletong. Sepekan sekali dipel dengan teletong. Boleh nggak untuk sholat? Boleh nggak untuk sholat? Pengen atau badan? Yo nek awake dhewe ora oleh ya. Nek awake dhewe ora oleh. Mereka apa mambu gitu ya. Tapi kalau di sana, nah, masjidnya itu lama tidak dipakai. Tapi kemudian baru sekitar setahun ini oleh ketua adat yang baru, kemudian masjid itu difungsikan lagi. Nah, pertanyaan saya, kita sholat di tempat di mana tanahnya tanah liat, tapi sudah barangkali ribuan kali dipel gitu ya dengan kotoran sapi itu. Jadi ketika dilihat itu persis kayak semenan. Terus kayak semen persis, saya semen halus gitu. Saking seringnya dipel dengan itu. Nah, Bapak Ibu, di dalam fikih kotoran hewan yang halal dimakan itu tidak najis. Secara syariat tuh ya. Kalau ambali malih, seluruh kotoran binatang yang dagingnya halal, maka kotorannya tidak najis. Paham nggih? Dadi nek jenengan arep salat jamaah ning Masjid Qonitan kene ning dalan kena telek lencung, ya salat to, salate ora batal kok. Apa yang ngono? Lho nek bicara masalah syariat ora batal kuwi salate. Dudu najis kok batal. Kalau bicara hanya masalah syariat, masalah hukum. Ning ya wong apa ya ngono. Maka syariat itu harus dibersamai dengan fikih dakwah. Syariat itu bicara masalah oleh ora oleh, halal apa haram. Itu syariat. Fikul ahkam bicara masalah hukum. Tidak semua fikul ahkam itu kemudian apa sing oleh kemudian terserah dilakukan, boleh dilakukan, enggak.
Maka harus dibersamai dengan fikih dakwah. Fikih dakwah itu bicara masalah manfaat dan madharat. Manfaatnya kalau madharatnya oke ndi gitu. Dan yang ketiga harus dibersamai pula dengan akhlak. Akhlak itu perilaku, pantes ra pantes, sopan ora sopan. Mula nek wong hanya melihat dari fikul ahkam, wong salat nganggo sajadah bid'ah. Ngene apa nggih? Nate jenengan ngoten. Nate kepanggih wong salat nganggo nggawa sajadah dibid'ahke. Wong salat bar salat salaman, bid'ah. Enten. Saniki kula tanglet jenengan bar salat nggih, bar salat lajeng teng wingking. Pipis. Bid'ah mboten? Hah? Bid'ah mboten? Jenengan bibar salat metu terus ngobrol. Bid'ah mboten? Pikata mboten? Lah wong bar salat ngobrol wae oleh kok bar salat salaman bid'ah piye jan? Padha-padha bar salat kemudian enek kepentingan metu karo kancane ngobrol. Ngono ora mbok bid'ah-bid'ahke wong salat salaman karo tanggane kiwa tengene lha kok bid'ah. Nah, ini karena apa? Karena tadi hanya melihat dari fikul ahkam. Alasannya apa? Rasulullah dulu tidak pernah begitu. Titik. Tidak melihat bagaimana aspek-aspek yang lainnya. Nah, maka dari itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah kembali tadi gitu ya. Maka dari itu ketika kita memahami innal ladzina qalu rabbunallah itu dengan al-fahmu, dengan kefahaman. Ngomong agama itu dengan al-fahmu, dengan kefahaman. Aja ngomong kayak orang Sasak tadi loh saya bilang. Orang Sasak itu tadi memadukan tiga keyakinan Islam, Hindu, karo animisme. Sehingga mereka masih percaya juga bahwa daerah mereka aman itu karena apa? Karena mereka dilindungi oleh leluhur, roh-rohnya leluhur mereka. Loh, walaupun mereka sholat, itu ya, walaupun mereka sholat, tetapi dalam keyakinan masyarakat Sasak itu mereka sholat, namun yang melindungi kehidupan mereka adalah roh-rohnya para leluhur. Loh, kok iso? Ya karena tadi innal ladzina qalu rabbunallahnya tidak menggunakan ilmu, tidak menggunakan kefahaman. Sehingga yang dipakai adalah zon atau kepercayaan. Gitu. Sehingga mereka tidak berani untuk keluar dari tradisi suku Sasak itu. Jamaah yang dimuliakan Allah, banyak sekali kebudayaan-kebudayaan yang asik yang secara tindakan syariat ini sesungguhnya tidak sesuai. Apa yo enek Islam kok dipadukan dengan Hindu karo animisme. Apa yo enek? Ngenten ra. Lah nyata nang Sasak mau gitu ya. Jadi kelingan Nasakom ya. Niki sing nate ngalami masa Nasakom sinten? Bapak nate ya. Tahun 95 iswa pinten, Pak? Oh nggih, nek wis belasan ya wis ngerti ya. Wong nasionalis, agama, komunis kok dadi siji lho. Dadi sebuah isme, sebuah keyakinan lho. Kok iso?
Nasionalis ketika itu diwakili oleh PNI, nasionalis agama diwakili oleh NU, kemudian komunis diwakili oleh PKI. Lu kok iso? Dan dicetuskan oleh presiden ketika itu. Lu kok iso? Logikane piye? Agama itu nyembah karo Gusti Allah siji, sementara komunis ora percaya karo, kok iso gitu. Nah, itulah jamaah yang dimuliakan oleh Allah ketika ilmu itu tidak membersamai suatu masyarakat atau seseorang. Maka kembali kepada ayat tadi, bahwa untuk kaidah-kaidah tauhid itu butuh ilmu, butuh disinaoni. Lawang bendino salat kok ijek percaya karo weton. Kesehatan mboten mriki. Engko nek pas wetone mula ora oleh duwe gawe. Nek pas wetone ora oleh lunga. Nek pas wetone ora oleh macam-macam gitu ya. Nah, ini berarti dia tidak memahami tauhid itu dengan ilmu. Weton kuwi ning Jawa ya. Rasulullah ora kenal weton gitu ya. Rasulullah ora kenal weton. Weton itu adalah tradisi di dalam ajaran Hindu. Dalam Islam enggak dikenal weton. Boleh kita mengatakan wetonku nek Rebu Pahing niku istilahipun apa? Basa pun mboten hafal nggih. Anggara Rebu niku anggara napa nggih? Nama-nama hari itu dulu dengan bahasa Sanskerta, yang bahasa Sanskerta itu menyebut dewa. Semua menyebut dewa-dewa. Maka di dalam ajaran Hindu nama-nama hari itu semuanya adalah nama-nama dewa. Ada dewa bumi, ada dewa bulan, ada dewa angin, ada dewa api dan sebagainya. Nah, kembali kepada ayat tadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Setelah kita memahami dengan ilmu bahwa sesungguhnya asyhadu alla ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, syahadat kita baik syahadatullah dan maupun syahadatul Rasul, maka istiqomahlah jogo kuwi sumastaqam ning ampun memahami secara kebablasan menawi mentalkinkan orang yang mau meninggal. Cukup mentalkilkan dengan syahadatullah. Aja dawa-dawa. Wong Arab istilahipun menawi orang yang sudah nazak atau dalam bahasa umumnya wis sekarat. Kita disunahkan untuk mentalkin. Mbah, monggo Mbah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketahuan. Talqin itu cukup dengan la ilaha illallah. Ojo kon syahadat meneh gitu ya. Wong talqin kok kon syahadat meneh gitu ya. Cukup dengan singkat saja. Yakni dengan kalimat syahadatnya, tidak usah dengan persaksiannya. Tidak usah dengan asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadunya enggak usah. Kalau mau mentalkinkan orang yang nazak, orang yang sakaratul maut, cukup dengan la ilaha illallah. Monggo Mbah, monggo Pak, monggo Bu gitu ya. Muhammadur Rasulullah ya enggak usah. Cukup dengan la ilaha illallah. Itu talqinnya begitu. Kenapa demikian? Karena memang hadisnya begitu.
Ada beberapa hadis yang menyebutkan man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Sapa wong sing mati, man mata wa huwa ya'lamu, dan dia memahami dan dia mengucapkan annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah saja, tidak dengan asyhadu alla ilaha illallah gitu ya. Apalagi dengan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tidak. Cukup dengan la ilaha illallah. Memang hadisnya begitu. Dakhalal jannah, maka tempatnya dia berhak masuk surga. Nah, ini juga dengan ilmu, gitu ya. Semua itu harus dengan ilmu. Jadi jamaah yang dibilang Allah, ketika kita istiqamah, sumastaqamu, maka Allah ridho, Allah suka. Ketika Allah suka, Allah ridho kepada hamba yang istiqamah, maka Allah berjanji, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka aku turunkan kepada orang yang istiqamah ini malaikat-malaikat Allah subhanallah. Yang ketika malaikat itu turun kepada hamba, malaikat itu mengatakan alla takhafu wa la tahzanu, janganlah engkau khauf, engkau takut, janganlah engkau la tahzan, jangan engkau sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan banggakan orang ini dengan janji surga. Subhanallah. Maka dari itu orang-orang yang tertanam dalam dirinya janji surga, khairul amal, sebaik-baik keinginan, amal itu keinginan atau cita-cita. Beda dengan kalau pakai ain. Khairul amal, khair itu artinya baik, amal pakai ain itu berarti perbuatan, amal, tindakan. Tetapi kalau khairul amal pakai alif, tidak pakai ain, itu artinya adalah cita-cita, tujuan, keinginan, sebaik-baik keinginan. Khairul amali, sebaik-baik keinginanku. Nah, misalnya begitu. Al jannah, sebaik-baik cita-citaku. Khairul amali al jannah, khairul amali. Nah, khairul amali, sebaik-baik perbuatanku, amalus sholih. Jadi kembali jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau orang itu yakin dengan Allah, kemudian dia jaga keyakinan itu, maka Allah menawi simbah-simbah niku ngendika Gusti Allah mboten sare. Allah tahu. Dan kalau Allah tahu, maka kemudian Allah turunkan malaikat-malaikat, yakni orang-orang yang memperkuat keimanannya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Gila? Maka aku jadikan, Allah karuniakan kepada setiap orang itu potensi. Pertama adalah fujuraha, untuk menyimpang, untuk mengikuti setan. Ini yang didahulukan bahkan ya. Fa'alhamaha fujuraha, fujur dulu. Wa taqwaha. Maka dari itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau orang-orang itu mengikuti keinginan fujur, keinginan-keinginan setan, ya dia akan jauh dari kedekatan kepada Allah. Tetapi kalau orang ini mengikuti keinginan malaikat, artinya keinginan untuk takwa, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka
kalau orang itu mengikuti keinginan takwa, malaikat-malaikat akan memperkuatnya. Sehingga orang ini tidak khawatir, orang ini tidak takut. Karena masih banyak di antara kita, walaupun setiap hari orang ini sholat, tetapi kalau tidak dilandasi dengan kekuatan ilmu, saben dina sholat ning ijik khawatir karo masa depannya. Sumben piye, sesuk piye, piye gitu ya. Masih banyak yang khawatir dengan masa depannya. Karena apa? Karena tadi bekal ilmu ketakwaannya belum dapat. Padahal Allah sudah sampaikan tadi, ketika memahami dengan ilmu, maka insya Allah Allah akan tambahkan baginya keyakinan itu. Apa itu? Ayat yang ke-31. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Nah itu. Nahnu awliya'ukum, kamilah awliya'ukum, pelindung-pelindungmu. Allah akan melindungi, yakin bahwa Allah akan melindungi kita. Nahnu awliya'ukum. Dalam apa? Dalam kehidupan dunia dan di akhirat nanti. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Jadi Allah sudah tegaskan bagi orang yang beriman, orang-orang yang istiqomah tadi, bahwa Allah melindungi mereka, menjamin mereka dalam kehidupan dunia dan akhiratnya, insya Allah. Wong iman iku ora bakal hina. Tidak akan terhina orang yang beriman itu, insya Allah. Kenapa? Karena orang beriman itu dekat dengan Allah. Radhiyallahu anhu wa radu'an. Kalau dalam surah At-Taubah ayat yang 100 itu begitu. Allah ridho kepadanya dan dia ridho dengan semua ketetapan Allah. Radhiyallahu anhu, Allah ridho kepada orang yang beriman bertakwa ini. Maka orang-orang yang bertakwa ini pun juga ridho dengan semua ketetapan Allah. Nah, kalau sudah dalam kondisi seperti itu, maka orang dekat kepada Allah, Allah akan buat semua orang dekat kepadanya. Kalau Allah ridho kepada seseorang, kalau Allah ridho kepada seorang hamba, maka pasti Allah jadikan hamba ini diridhoi oleh semua orang. Tentunya orang yang solih. Nah, orang-orang tidak soleh ya padha wae ya. Wong kuwi anggere ora iman, ora seneng karo wong sing iman, wong sing apik. Kan ngoten. Tetapi kalau orang itu beriman, maka dia senantiasa mencintai semua orang. Kalaulah ada orang yang tidak baik, maka dia tidak benci dengan orangnya, walaupun benci dengan perbuatannya. Lah ngoten. Siapapun itu. Seperti orang tua kepada anaknya. Kalau anaknya ini melakukan sesuatu yang tidak baik, maka orang tua ini tidak suka dengan perbuatan anaknya, tapi orang tua tidak pernah membenci pelakunya. Siapa? Anaknya. Anaknya melu geng motor misalnya begitu ya. Sing gaweane geng motor kuwi gawe kericuhan, kekacauan, terus gawe keonaran gitu ya. Nah, wong tuanya ngerti anaknya kok melu geng motor, maka orang tuanya marah kepada anaknya.
Tapi marahnya orang tua ini bukan karena dia tidak sayang kepada anaknya. Dia sayang kepada anaknya. Dia benci perbuatannya, tapi dia tidak membenci pelakunya. Itulah seperti orang yang beriman. Beda karo wong sing ora beriman. Kalau orang itu tidak beriman, melihat orang yang beriman, maka dia benci perbuatan orang yang beriman maupun benci pelakunya, yakni orang yang beriman itu sendiri. Ini beda nih. Kenapa demikian? Karena orang yang tidak beriman itu dikuasai oleh setan. Dan setan tidak mungkin dia berbuat baik. Gak ono setan itu berbuat baik. Gak ono ceritanya setan itu tuh minta apik gitu ya. Loh nyatane kayak sing ngingu tuyul gitu ya. Loh apa itu? Dan sebagainya. Dan nyatane dia kebal senjata gitu ya. Apa itu ya? Enggak juga. Nah, maka dari itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kembali kepada ayat tadi lagi. Ketika kita istiqomah, maka insya Allah malaikat-malaikat Allah akan senantiasa membantu kita. Sangkan paraning dumadi, wis nondi wae kapan wae, kalau kita ini dekat dengan Allah, maka kita senantiasa akan dibersamai oleh malaikat-malaikat Allah. Yang mereka lah yang akan membantu kita. Mereka lah yang akan memudahkan kita. Sama seperti kalau kita ini mau bepergian. Ketika mau bepergian kita doanya apa? Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Persis seperti itu. Di dalam satu riwayat disebutkan ketika seorang hamba itu mau bepergian, kemudian dia ingat kepada Allah, bismillah, baru ucap bismillah saja, maka Allah dengar, kemudian Allah perintahkan malaikatnya, wahai malaikatku, hambaku ini ingat kepadaku ketika dia akan safar. Maka dari itu, wahai malaikatku, aku perintahkan kamu untuk melindunginya. Loh, Nabi bismillah loh. Maka sepanjang perjalanan kita dilindungi oleh malaikat Allah. Subhanallah, dalam banyak peristiwa gitu ya, di dalam perjalanan kita diselamatkan. Siapa yang menyelamatkan? Malaikat. Apalagi kalau doa safarnya dilengkapi, bismillahirrahmanirrahim, Allah. Tambahkan dengan tawakkaltu 'alallah. Artinya kita berserah diri kepada Allah. Allah dengar itu, kemudian Allah perintahkan malaikat yang kedua ini beda dengan malaikat yang pertama. Malaikat pertama tadi tujuannya, tugasnya apa? Melindungi dia. Malaikat yang kedua membersamai orang yang saleh dalam doa ini, dalam safarnya ini. Allah perintahkan, wahai malaikatku, hambaku ini pasrah kepadaku, maka dari itu bantulah dia. Loh, yang tadi melindungi, yang kedua dengan doa tawakkaltu 'alallah ini kemudian membantu dia. Mulai sering awake dhewe lelungan kuwi urusane lancar, urusane gampang gitu ya. Goleki wong kok yo gampang gitu ya. Apa meneh saiki enek HP ya. Dulu pun berkali-kali sebelum ada HP itu, saya pernah di daerah Wonogiri yang saya belum pernah ke daerah itu. Hanya berbekal yakin, berbekal alamat. Sampai kemudian di tempat yang sepi, tempat yang itu kemudian kita bertanya, panggilannya pun ini. Oh niku, lah niku loh. Ya Allah. Dimudahkan urusan kita. La haula wala quwata illa billah. Yang ketiga, Allah dengar, wahai malaikatku, hambaku ini merasa tidak punya kekuatan kecuali dariku. Maka dari itu, wahai malaikatku, tugas malaikat yang ketiga,
tambahkan kekuatan padanya. Subhanallah. Kemarin saya 4 hari di Lombok. Selama di Lombok itu ayo etes wae gitu ya. Mrono mrene esuk awan sore bengi ronone etes wae. Itu masa ora gampang kesel. Bareng sampai di rumah gitu ya. Kayak kesel itu ngelumpuk gitu. Sehingga tadi saya harusnya ngisi manasik haji PH itu 10 menit sebelumnya saya dikabari, Ustaz, niki jadwal panjenengan gitu. Masya Allah gitu ya. Sedang menikmati kecapean itu ya. Wah, wis bismillah meneh, lunga meneh, donga meneh gitu ya. Ketika donga ketoke seger meneh gitu ya. Bareng nang omah ya ketok lungkrah meneh gitu ya. Mula lunga terus ya. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, itulah ketika kita bersandar kepada Allah. Ketika kita istiqomah dengan akidah kita. Ketika kita istiqomah dengan keimanan kita, insya Allah. Masih ada beberapa menit. Monggo kalau ada yang ingin bertanya. Wonten, monggo. Bapak, ibu-ibu, kalau ada ingin bertanya silakan. Wonten, monggo, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pripun? Talqin nggih. Wonten ingkang pangandikan bilih talqin itu ampun dawa tapi malah pendek sangat. Amin Allah. Nggih. Nggih. Tapi khawatir mungkin napasnya kelas pas la ilah. Nggih. Itu pripun? Nggih. Jadi memang ada pendapat yang lain ketika kita artinya secara zahir kita menghukumi orang itu secara zahir saja. Kalau yang akan meninggal ini adalah orang yang sholih, orang yang dalam bahasa zahirnya iki wong kuwi salate kopen gitu ya. Salatnya terjaga. Maka insya Allah senantiasa membersamainya. Maka kemudian secara lengkap la ilaha illallah gitu ya. Tapi kalau kita mentalkinkan orang yang dalam bahasa umum kita wong iki salate ora kejogo. Nah, maka kekhawatiran tadi dimungkinkan. Maka cukup dengan Allah. Ngaten. Karena apa? Karena tadi ya istilahnya ya kelasnya beda gitu ya. Kelasnya beda. Kelasnya orang-orang yang secara zahir ini wong soleh ya dikai kelas yang luwih dhuwur dengan ungkapan yang lebih tinggi gitu. Nah, sementara kalau orang-orang yang tadi kita tidak yakin bahwa keimanannya yang selama ini secara zahir ini tidak tampak gitu ya. Ya sudah, kelas yang biasa saja gitu. Memang ada begitu. Karena alasan tadi. Ada lagi yang lain? Nggih, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Memberikan kesaksian. Nggih. Jenazah ini saya nopo saya. Nggih. Ini dijawabkan tetap saya. Ah, nggih. Iya. Jadi begini. Memang itu adalah ada sejarahnya.
suatu ketika dalam sebuah safar perjalanan, Rasulullah SAW bersama para sahabat tiba-tiba di suatu tempat berlalulah di depan Rasulullah ini satu kaum yang sedang memanggul jenazah seseorang. Dan Rasulullah dan para sahabat mendengar komentar orang-orang yang mengantar jenazah ini adalah komentar yang baik-baik. Wah, orang ini sergap ibadah. Iya, kemarin gini-gini. Rasulullah mendengar orang yang lain, wah orang ini senang sedekah. Rasulullah mendengar yang lain, wah orang ini aku ingin berketamon dae, wong iki seneng silaturahmi. Artinya Rasulullah itu mendengar suara-suara orang-orang yang mengantar jenazah itu baik, semua baik. Maka Rasulullah kemudian mengatakan wajabat. Berlalulah selesai, Rasulullah lanjutkan perjalanan. Di kesempatan yang lain, Rasulullah mengalami saat yang sama seperti tadi. Dalam sebuah perjalanan tiba-tiba melintaslah di depan Rasulullah satu kaum yang sedang memanggul jenazah seseorang, tetapi Rasulullah mendengar dan pada saat mendengar bahwa komentar orang-orang ini nggak baik. Yo, dhisik gawe ngene. Oh iya, biar kayak wong wingi nek uripe ngono dan komentarnya itu nggak baik-baik. Maka Rasulullah mengatakan wajabat. Maka selesai itu di satu kesempatan sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa panjenengan mengatakan wajabat ketika menjumpai suatu kaum yang pertama memanggul jenazah untuk ke makamnya, jenengan mengatakan wajabat, demikian juga dengan orang yang kedua. Padahal orang-orang mengatakan berkebalikannya." Apa jawab Rasulullah? Sesungguhnya kesaksian orang itu akan membawanya dia kemana? Maka wajabat, wajib baginya, maksudnya begitu. Yang pertama, orang-orang mengatakan jenazah itu adalah semuanya komentarnya baik, maka wajabat, wajib baginya surga. Sedangkan yang kedua, orang-orang mengatakan tidak baik kepada orang yang meninggal itu, maka wajabat, wajib baginya neraka. Nah, asbabul wurud, bukan tapi sebab hadis inilah kemudian kalau di kita dikenal dengan mahasinul mayit, membaik-baikan mayit. Maka kemudian kalau mahasinul mayit mau menyampaikan yang baik-baik, sing apik-apik sing diungkapkan, sing ora apik apa ya semoga Allah mengampuni, kan gitu. Aja terus terang. Wong ki apik, wong kuwi sregep salate, wong ki semeneng jadi utang karo aku. Misale ngono ya. Mengko bar penguburan tak jaluk kuwi wali-wali sing kan ya ora nek sing ngono to. Yang namanya aja mahasinul, ya membaik-baikan mayit gitu. Artinya itu memang ada sejarahnya. Sehingga kita secara zahir gitu ya. Ketika saat itu ya sudah sampaikan saja yang baik-baik dari orang yang meninggal itu. Sementara yang tidak baik kita berharap, kita berdoa ojo mbok omongke, karena kita tidak tahu, mungkin Allah sudah mengampuninya. Dan semoga Allah mengampuninya, kan begitu. Ngaten nggih. Wonten sanesipun? Baik, kalau tidak ada, mari kita akhiri kajian pada malam hari ini dengan sama-sama kita menutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.